kita bicara komponen. Ya, ini komponen itu, komponen dan struktur skala upah. Jadi yang sebelah kiri ini adalah komponen, yang sebelah kanan contoh struktur skala upah. Yang tadi saya ceritakan di overview. Jadi gini, kalau kita bicara penghasilan pekerja, maka apa yang mereka terima itu ada yang dimasukkan dalam kelompok upah dan ada kelompok non upah. Ada dua. Ya. Yang termasuk dalam kelompok upah itu apa saja komponennya? Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Nah, cuma di sini ada tulisan angka 100%. Itu yang tadi saya cerita. Itu upah itu bisa dipecah dua gitu. Ke dalam upah pokok dan tunjangan tetap. Tetapi ada pakem. Pakemnya itu upah pokok minimal 75%. Jangan lebih kecil dari 75%. Tunjangan tetapnya minimal maksimal 25%. Ya, jangan lebih besar dari 25%. Misalnya gini, kalau misalnya nih upah minimum 4 juta ya, jadi contoh aja. Misalnya upah minimum 4 juta, boleh dipecah dua. Misalnya upah pokoknya 3 juta, tunjangan jabatannya 1 juta. Pas kan? 7525 kan? Pas. Boleh kayak gitu. Yang tidak boleh itu kalau begini, upah pokoknya 2 juta, tunjangan tetapnya misalnya atau tunjangan jabatan contohnya itu 2 juta, itu nggak boleh. Nah, kalau tunjangan tidak tetap gimana? Itu di luar yang ini, di luar yang 100%. Jadi sifatnya adalah topping, tambah. Contohnya apa nih? Tunjangan tidak tetap itu. Yang paling populer nih di lapangan ya, yaitu tunjangan makan dan tunjangan transport. Ya. Dan hanya diberikan kalau dia hadir. Hadirnya misalnya minimal 4 jam, baru dapat. Kalau syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka dia nggak dapat. Maka itulah yang disebut tidak tetap. Ya. Kalau tunjangan tetap, yang kalau di lapangan yang paling populer itu tunjangan jabatan. Kalau tunjangan tetap itu adalah senantiasa dibayar. Dia hadir ataupun tidak. Kecuali kalau dia bolos. Kalau bolos bisa dipotong gitu. Bahkan upah pokoknya pun bisa dipotong kalau dia mangkir alfa ya. Tapi kalau misalnya kalau dia sakit, ada keterangan dokter atau dia ambil cuti, itu sih tetap dibayar. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan upah. Terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak. Kemudian ada non-upah. Apa yang termasuk dalam kelompok non-upah? Pertama adalah tunjangan hari raya, THR. Dan ini kan cuma keluarnya setahun sekali. Iya nggak? Kalau yang atas kan ini sebulan sekali keluarnya ya. Yang 2 minggu sekali itu masih ada tuh. Itu yang bayarannya tiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Ya kayak kayak pegawai bangunan lah. Ya tiap Sabtu bayaran kan gitu masih ada tuh yang kayak gitu. Ya, ya itu kan jadi mesti ngitung sebulan 4 kali tuh. Iya nggak? Ya, kalau kita upahannya sebulan sekali kan ngitungnya cukup sekali dalam sebulan. Iya nggak? Dan bonus. Bonus juga itu umumnya tahunan. Setahun sekali. Bonus. Dan biasanya dikaitkan dengan keuntungan perusahaan dan kinerja dari yang bersangkutan. Artinya gini, kalau perusahaannya nggak untung dan karyawannya tidak berprestasi, ya mungkin bonusnya nggak ada. Ah, budgetnya dari mana dong kalau nggak ada keuntungan kan begitu? Ya. Kemudian ada lagi yang lain, nah ini ya uang ganti fasilitas kerja. Ini dibolehkan uang ganti fasilitas kerja. Contohnya gimana sih? Misalnya gini, seorang karyawan bekerja itu harus menggunakan sebuah alat, mesin atau apalah, perkakas gitu, ya. Tapi perusahaan nggak menyediakan. Maka dia mesti bawa sendiri dari rumah atau beli sendiri. Nah, kalau kasus yang seperti itu memungkinkan bahwa yang bersangkutan itu berhak untuk uang ganti fasilitas kerja. Karena dia sendiri mesti modal gitu. Ya, mungkin sih agak kurang populer ya. Apalagi umumnya perusahaan memang menyediakan. Ya, kecuali kalau perusahaannya tidak menyediakan. Ya, itu memungkinkan untuk ada uang ganti fasilitas kerja.
Ya misalnya gini, kerja pakai laptop atau fotografer harus pakai kamera yang mahal, ya nggak? Laptopnya pun mesti mahal, ya karena memproses ya video dan foto yang itu memerlukan yang kapasitas besar lah. Nah, itu kan perlu modalnya gede. Wajar kalau menurut saya itu bahwa dia harus dapat uang ganti fasilitas kerja kalau perusahaannya tidak menyediakan, ya. Anda kalau dengar uang servis biasanya di mana itu munculnya? Di industri apa? Tidak semua industri, karena ini tuh khusus hanya untuk perhotelan, ya. Di luar hotel nggak ada. Bisa juga di restoran atau kafe yang ada di hotel, ya. Jadi kalau restoran atau kafenya di luar hotel nggak ada uang servis. Dan itu ada dalam undang-undang, ya. Jadi anatomi tentang komponen upah ini itu diatur di dalam undang-undang dan PP tentang pengupahan, ya. Jadi kurang lebih kisi-kisinya kayak gini nih. Jadi sebenarnya gini, kita memang mesti bikin tuh kebijakan dan aturan main soal komponen upah. Tapi sebenarnya juga nggak terlalu pusing. Kenapa? Karena panduannya udah ada. Ya gambar ini, gambar ini panduannya. Gambar ini kan dibikin dari regulasi, ya, dari undang-undang ketenagakerjaan dan dari PP tentang pengupahan. Nah, sebelum saya lanjut ngobrol soal struktur skala